Nama saya Alexandra Febriana Letong, NIM 20030200063, kelas 1C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini saya buat guna memenuhi tugas review buku yang ke-13 dengan judul Apakah Sosiologi Sudah Berkembang? Siapa sekarang membaca Ginsberg? Reputasi akademis pertumbuhan sosiologi di Inggris mengidentifikasi kemajuan kutipan dan almetrik. Maurice Ginsberg adalah tokoh penting dalam sosiologi Inggris. Dia berperan penting dalam mendirikan Inggris. Kemajuan dan pertumbuhan disiplin. Ketika pertama kali menyadari sosiologi pada akhir 1950-an, saya tidak tahu betapa barunya Inggris. Seperti disebutkan di atas, Maurice Ginsberg adalah presiden pertama BSA, sebuah organisasi yang dikirakan pada tahun 1951 dan hanya memiliki 400 anggota pada tahun 1956. Masalah dengan kutipan. Masalah yang berkaitan dengan kutipan sebagaimana publikasi memberikan kontribusi berharga bagi disiplin terlalu terkenal. Sosiologi makan saling. Kata kunci masalah kebaruan Vaux kebaruan, ketidakketahuan sejarah, kekeliruan kata terbaru, batas memori sosiologis. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian besar ekonomis. Vaux novelty. Tapi kemudian, sifat pokok dari disiplin ilmu ini berarti bahwa hal itu cenderung mengarah pada penekanan pada novel, mengingat bahwa proses perubahan sosial dan budaya yang sedang berlangsung, belum lagi perubahan teknologi, selalu menghasilkan sosiolog. Kejatuhan kata terbaru. Mitos evaluasi sosiologi adalah asumsi bahwa penelitian sosiologi selalu berkembang dan oleh karena itu, penelitian sosiologi masa lalu secara metodologis dan teoritis kurang canggih dibandingkan penelitian yang baru. Hari Groundhog Sosiologis. Kata kunci sosiologikal Groundhog Day, kurangnya memori kolektif. Dekomposisi dari disiplin sosiologi sebagai importir dan eksportir. Sosiologi tunduk pada mode-mode sangat sulit melihat bagaimana disiplin sosiologi dan dapat dikatakan maju jika seperti yang telah ditemukan. Ia dicirikan oleh rentang perhatian yang pendek dan ingatan kolektif yang terbatas. Karena fitur-fitur ini tentu menyiratkan bahwa material teori didaur ulang yang mengarahkan pada disiplin yang terjebak dalam semacam hari groundhog yang abadi dengan apa yang nampak seperti kemajuan sebagian besar terdiri dari daur ulang yang lama tetapi perspektif yang sebagian besar terlupakan. Hal-hal fal aparat pusat tidak dapat di dunia. Fakta bahwa ingatan sosiologi biasanya sangat pendek telah disebutkan dan itu seperti yang dikemukakan merupakan salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari groundhog yang abadi. Tetapi ada sebagian tambahan fitur lain dan memori sosiologis yang relevan dalam konteks ini. Sosiologi dan Bourne. Kata kunci sekte nenek moyang orang percaya dalam kemajuan teori sosiologi benar-benar menggunakan perspektif konvergen. Perbatasan berongga sosiologi mengabaikan masalah untuk topik bagaimana seharusnya kita membayangkan kemajuan yang terjadi dalam sosiologi. Haruskah kita menganggap ini seperti yang ditemukan oleh John Urey dalam arti yang sama yang dipegang gagasan itu dalam sains? The Hollow Frontier. Dalam argumen yang mendukung klaim bahwa kemajuan telah terjadi di sub bidang penyelamatan pada stratifikasi sosial, John Goldthorpe menyerang para sosiolog yang percaya bahwa anggapan keliru bahwa disiplin dapat dikembangkan. Ini dia disebut sebagai yang mustahil dan membagi mereka menjadi para postmodernis yang percaya bahwa adalah anggapan keliru bahwa disiplin dapat berkembang. Ini dia disebut sebagai mustahil dan membagi mereka menjadi para postmodernis yang percaya bahwa adalah kesalahan untuk membayangkan segala bentuk kemajuan disipliner
mungkin, dan para sosiolog percaya bahwa kemajuan terjadi dalam ilmu pengetahuan alam. Kematian beasiswa. Beasiswa sebagai mencari koneksi sebagian penyelidikan interdisipliner, sarjana sebagai generalis sarjana, sebagai sosiolog yang menangani masalah inti ketika kata beasiswa di Google dan akan memunculkan serangkaian situs yang berhubungan dengan pemberian uang kepada siswa untuk mendanai pendidikan mereka. Tentunya Menara Gading. Perluasaan Universitas Mahasiswa sebagai konsumen konsekuensi negatif dari REF, pengusaha akademik, berhenti menyala kebutuhan akan Menara Gading. Tujuan saya dalam menulis esai ini adalah untuk mencoba dan menetapkan untuk kepuasan saya sendiri apakah ada bukti yang mendukung saran bahwa disiplin sosiologi telah berkembang selama 50 tahun lebih saya berasosiasi dengannya. Pengusaha akademik. Salah satu konsekuensi yang lebih menyedihkan dari reformasi universitas di Inggris ini, seperti yang diwakili oleh Rev, adalah bahwa akademis dipaksa seperti Roger Burroughs meletakkannya untuk bermain untuk dimainkan. Seperti yang dia katakan, kami dimainkan seperti yang dikatakan. Kami dipaksa menggunakan bahasa ukuran statistik, apakah kami mau atau tidak. Jika kami mencoba untuk menolak, kami tahu bahwa tidak memainkan permainan angka akan memiliki implikasi bagi kami dan kolega kami. Sosiologi sebagian akademik Pursuit Just. Kata kunci disiplin dalam krisis akademik mengalahkan sosiologi, menambah pengetahuan sebagai tujuan yang lebih tinggi. Advokasi ideologis studi Girvain, sementara bab sebelumnya membahas perkembangan dalam sistem universitas Inggris yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir, yang jelas bertentangan dengan kemungkinan kemajuan sosiologi. Penting untuk ditekankan bahwa ada hambatan lain yang sudah lama mendahului periode perubahan ini. Dengan demikian, sementara ancaman terhadap konsepsi tradisional tentang sifat dan fungsi universitas diwakili oleh kebijakan pemerintahan melalui transformasi mahasiswa menjadi konsumen dan upaya untuk mengukur disiplin dan krisis. Ketika saya mulai karir saya sebagai seorang sosiolog, saya tidak begitu menyadari bahwa disiplin ini mungkin dianggap berada dalam krisis. Tapi kemudian saya tidak yakin bahwa ini adalah kejadian yang lazim di tahun 1960-an, karena ini adalah masa ketika pembaruan disiplin membantu membangkitkan rasa optimis, sebuah instrumen advokasi ideologis. Bahaya inilah yang membuat para sosiolog tergoda untuk melihat peran mereka sebagai salah satu yang melibatkan intervensi dan proses politik, sesuatu yang diidentifikasikan oleh Peter Berger dalam karya klasiknya Invitation to Sociology, A Humanistic Perspective, pengambilan giliran sosiologis. Perspektif baru atau belokan sosiologi dipengaruhi oleh budaya yang lebih luas. Ternyata tidak dimasukkan ke dalam arus utama sosiologi sebagai permainan zero-sum sosiologi dari perbedaan jika disiplin sosiologi telah berkembang pesat selama setengah abad terakhir. Apakah bentuknya? Pengembangan apa dengan kata lain yang memungkinkan telah menjadi selama periode waktu ini yang dapat ditafsirkan sebagai indikasi kemajuan tersebut. Tampak ada 3 kandidat yang mungkin. Sosiologi distinsi. Ketiga perubahan yang disebut di atas yaitu perubahan yang terjadi selama saya mengasosiasikan dengan disiplin berkaitan dengan keunggulan yang diberikan pada pekerjaan individu, tentu yang sangat terpandang, berbeda dengan 2 lainnya yang telah didiskusikan sejauh ini, perkembangan ilmu-ilmu baru dan adopsi perspektif teoritis yang baru. Sosiologis pekerjaan yang sedang berlangsung. Kesulitan mengidentifikasi kemajuan tesis, kemajuan dan paradigma, melihat keterbelakang dengan penyesalan. Sosiologi jarang mengatakan apapun definisi sosiolog, kemajuan kecil, namun masih ada harapan saya memulai diskusi ini tentang apakah sosiolog dapat dikatakan telah berkembang dengan menanyakan siapa yang saat ini membaca karya terbit Maurits Ginsberg atau Duchamp Marx, sosiologi yang pada tahun 1950-an dan 1960-an. Tampak kembali dengan penyesal. Saya menyadari bahwa pada beberapa poin dalam pembahasan sebelumnya, saya telah membuat pertandingan
tidak menguntungkan antara keadaan sosiologi saat ini dan pengalaman saya sebagai akademis junior pada tahun 1960-an dan 1970-an. Kesimpulan, jadi saya tidak bisa menundanya lagi. Apakah benar-benar ada kemajuan selama saya mengasosialisasikan dengan disiplin dalam pemahaman sosiologis? Dalam inti pengetahuan sosiologis mungkin diiringi oleh teori Giddens tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial melalui peran sentral yang ia sesuaikan dengan penataan. Bahkan mungkin saja mayoritas sosiolog pada akhirnya akan setuju bahwa metodologi harus diterima dan arus utama bersama, mungkin dengan analisis gender sebagai kategori independen. Itu saja video review buku yang ke-13. Terima kasih.